Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah yang pasti masih hidup. Kita ketemu lagi di video vlog saya yang kesekian kalinya, masih juga tahap belajar. Kita membahas tentang burung teledekan yang lagi naik daun. Pada saat ini teledekan di Kalimantan sudah banyak penggemarnya, apalagi teledekan termasuk burung yang vektor ya. Kalau tidak salah, teledekan burung yang vektor. Teledekan di Kalimantan harganya masih terjangkau karena alhamdulillah di Kalimantan masih banyak hutan yang menghasilkan burung-burung teledekan. Teledekan dalam bahasa lokalnya, teledekan di sini dinamakan sweet damar. Teledekan ada beberapa jenis teledekan yang saya temukan di Kalimantan. Salah satunya teledekan bakau, teledekan gunung, teledekan laut, teledekan Melayu. Sikatan Kalimantan itu termasuk juga teledekan. Jenisnya hampir sama, tapi nama-namanya aja sedikit berbeda. Dan juga sikatan rimba dada kelabu juga ada di Kalimantan. Tapi kalau sikatan rimba dada coklat rasanya belum ada ditemukan di Kalimantan. Sikatan rimba dada kelabu saya beberapa kali punya, dan itu lumayan bagus suaranya. Dan sekarang yang menemani saya sekarang ini adalah teledekan gunung. Teledekan gunung saya dapat ini masih tahap mapanan untuk kategori aman untuk dipiara. Maksudnya aman untuk dipiara karena dia teledekan ini susah gampang kata orang. Posisi dia kalau misalkan lagi bakalan dilajarin untuk makan pur itu lumayan susah sekali karena karakter burungnya. Kalau burungnya makannya lahap mungkin mudah ya, cepat untuk bisa makan pur. Sedangkan teledekan lebih banyak dihasilkan ditangkap trotolan hutan dan tua hutan. Jadi lumayan susah untuk diajarin makan pur. Tapi alhamdulillah beli dari bakalan, dan berapa kali juga belum berhasil untuk bisa melajarin dia untuk bisa makan pur. Teledekan banyak dicari sekarang, teledekan yang lagi naik daun, yang lagi viral di YouTube senior saya yang di YouTube itu teledekan gunung ya. Teledekan gunung punya karakter yang vektornya mentalnya bagus, artian suaranya merdu, lebih banyak variasi suaranya kalau saya pelajari di keseharian saya yang memelihara teledekan. Burung teledekan ini sering ditemukan di tengah-tengah hutan, pinggiran-pinggiran sungai, pinggiran-pinggiran kebun warga sekitar. Yang kita bicarakan sekarang topiknya tentang bagaimana perawatan teledekan bakalan untuk bisa beralih pakannya ke pakan pur. Jadi gini, seperti ini. Pertama kita mendapatkan teledekan itu bakalan. Setelah kita beli dari pengepul, kita di rumah kita usahakan dia makan apa yang dia senang dulu. Kita coba kroto, ulat Hongkong, dan juga dicoba jangkrik. Jadi kalau perlu kita kasih semuanya, dan itu juga harus berhati-hati karena beberapa kali saya menemukan pengalaman saya teledekan yang bakalan apabila dimakanin terus ulat Hongkong berdampak kepada matanya bisa berair. Istilah burung lovebird itu snot ya. Jadi bahayanya, efek sampingnya dari ulat Hongkong itu seperti itu. Kalau bisa
Setelah di pengepul, kalau di pengepul lebih banyak dikasih ulat Hongkong dan ulat kandang. Tapi kalau sudah di tempat kita, usahakan dia makan kroto. Usahakan sekali dia makan kroto, karena kroto untuk melajarin dia makan pur itu lebih mudah, karena kroto tidak perlu cuma dicuci, diadon di pur. Biasanya saya menggunakan leopard ya. Ini bukan iklan ya, tapi memang kenyataannya pakai leopard. Leopard kan halus ya, pur yang halus. Jadi itu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, seledikan 2 hari di tempat kita, biarkan dia makan apa yang dia senang. Kita kasih kroto, kita kasih ulat Hongkong, kita kasih ulat kandang, kita kasih jangkrik. Mana yang dominan dia suka. 2 hari kita terapi treatment seperti itu. Setelah itu, kalau sudah dia merasa, kita pantau dia fit, apa yang lebih dominan dia banyak makan, kita itu sudah mulai kita cabut ini apa yang disenang. Misalnya dia kroto, dia senang, ya sudah kita tempat di kandangnya kita taruhin kroto aja. Setelah itu 3 hari itu sudah mulai kita di tempat cepuknya, di cepuk makannya kita kasih di atas, kita kasih leopard, di atasnya kita kasih kroto, tapi jangan diadon dulu. Jadi berlapis, leopard di bawah, kroto di atas. Jadi dia makan, kita pantau sambil kita mantau apakah dia mau makan apa tidak. Kalau dia mau makan, alhamdulillah ada kemungkinan dia bisa hidup lama. Tapi kalau misalnya dia tidak makan, itu yang kadang-kadang kita bingung. Penyelamatan kalau sudah dia tidak mau makan, ya saya sarankan untuk dilepas saja, karena susah untuk dia kalau dia tidak makan. Dia tidak lahap makan, ujung-ujungnya burung kecil nih, istilah Banjar itu pemati, kalau istilah sini pemati burung teledikan ini ya. Makanya kata orang-orang senior saya yang saya belajar ilmunya, teledikan ini wajar, apalagi teledikan gunung ini wajar mahal, karena proses untuk pemapanan dia makan pur itu luar biasa prosesnya. Jadi kita lanjut, setelah dia makan krotonya lebih banyak di bawahnya. Nah setelah 2 hari, 3 hari itu kita adon. Kalau dia mudah-mudahan dia mau makan, ya kita adon, kita campur supaya leopardnya melekat di krotonya. Jadi kita adon, kita pantau juga. Kalau bisa saya sarankan beli bakalan satu-satu aja dulu, jangan langsung 3, 2, nanti kurang pemantauan. Akhirnya berdasarkan pengalaman tidak terpantau yang lain, akhirnya yang lain ini merosot. Pengalaman itu lebih banyak kita belajar dari pengalaman, lebih mahal. Makanya pengalaman itu mahal istilahnya orang. Jadi lanjut ke itu, setelah kita adon pakannya dengan kroto, kita pantau dimakan apa enggak, kita pantau terus kondisinya. Itu kotorannya ya, juga kita pantau apakah sudah masih dimakan apa enggak. Nah setelah, kalau mudah-mudahan dimakan ya, kita lanjut ini posisinya mudah-mudahan dimakan. Setelah dimakan, kita pantau juga terus perkembangannya. Nah setelah 3 hari itu pengadonan dengan kroto, 3 hari ini mulai kita kurangin kadar krotonya, lebih banyak kadar leopardnya. Ya, mulai perlahan-lahan, tapi jangan dipaksakan. Dilihat juga, intinya kita tetap memantau kondisinya burung itu. Intinya kalau burung itu tidak fit, kita kembalikan ke tahap pertama supaya dia hidup dulu. Setelah pemantauan kita kurang fit, misalkan dia tidak mau makan lahap, kita kembali ke tahap pertama, kasih kroto dulu. Kasih kroto lagi, kroto segar, bukan kroto campur. Nanti diulangin mungkin, misalkan kita tidak mau makan. Nah kita lanjut di posisi sekarang, kita cerita yang mau makan. Setelah dia makan, setelah pengadonan 3 hari, dia mau makan, alhamdulillah. Nah bertahap kita kasih, tapi tetap jangan dicabut. Kita kurangin krotonya, yang istilahnya dari 2 sendok ke 1 sendok, setelah 1 sendok ke setengah sendok, itu istilahnya lah. Tapi jangan sampai tidak ada dulu, supaya cari aman burung keledikannya. Setelah itu
kita pantau terus bagaimana keadaannya, bagaimana fitnya, bayat dia makan leopard, kotorannya padat, itu fase kritisnya burung itu sudah lewat. Tapi tetap, walaupun dia tetap makan leopard, kita tetap harus memberikan pakan alaminya seperti jangkrik dan kroto. Kalau bisa jangan burung itu dikasih ulat Hongkong, karena ulat Hongkong itu saya pelajari berdasarkan pengalaman, kulit depan, kulit luarnya itu keras. Burung kalau makan itu lambat untuk mencernanya kalau burung-burung kecil ya. Karena itu biasanya lambungnya membengkak. Akhirnya lambungnya membengkak, burung itu sakit. Itu yang bahayanya. Kita lebih baik memberikan pakan-pakan yang lunak. Seperti kroto kan tidak ada kulit kerasnya ya. Dia mungkin di lambung tuh pecah dan menjadi cairan itu cepat diproses oleh tubuhnya sih. Lanjut, setelah itu burung sudah dikategorikan tahap kritisnya sudah lewat. Nah, kita harus banyak bersyukur karena kemungkinan hidupnya besar, kemungkinan hidupnya panjang. Jadi tapi kita tetap memberikan pakan alaminya seperti kroto dan jangkrik. Alhamdulillah, saya ini teledekan gunung itu sudah mulai saya kasih makan pur ya, sudah makan pur, tetap pur lunak ya, seperti leopard atau pur biasa diulek gitu, ditumbuk gitu supaya dia lebih cepat mencerna. Saya ingatkan lagi, burung teledekan jangan dikasih pakan yang keras karena berdasarkan pengalaman burung ini kalau dia sudah lambungnya bengkak, alamat sudah kita akan bersedih dan kita akan rugi untuk beli uangnya yang bakalan itu. Jadi itu tadi, mudah-mudahan video vlog saya ini berguna untuk saya dan kita semua. Jangan lupa tolong bantu supaya saya lebih semangat dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Maaf kalau saya penyampaian kalimat subscribe selalu di sini dulu video saya ini. Mudah-mudahan kedepannya kita ketemu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat. Mudah-mudahan rezeki Allah kasih kepada kita lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, lebih berlimpah lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.